Saya Bu Lili Eva ini guru produk pastry bakery. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, kelanjutan dari yang kemarin, cara membuat Danish pastry dan croissant. Tapi kali ini video ini membahas hanya tentang cara membuat roti croissant. Baik, untuk pembuatan roti croissant kita akan menggunakan beberapa bahan. Pertama adalah kita menggunakan tepung terigu protein tinggi. Kalau di pasaran biasanya menggunakan yang dikenal adalah tepung cakra. Selanjutnya lemak. Untuk lemak penggunaannya ada 2 jenis. Yang pertama adalah margarin biasa. Kita bisa menggunakan berbagai merek yang ada di pasaran. Yang saya gunakan hari ini adalah merek Blue Band, karena Blue Band cenderung cita rasanya lebih tinggi, lebih enak, lebih gurih, dan kualitasnya lebih baik dibandingkan margarin yang lain. Terus untuk lemak keduanya menggunakan pastry margarin, atau di pasaran biasanya dikenal dengan kata-kata coarse fat. Ini adalah yang nanti akan membentuk lapisan-lapisan pada roti croissant. Selanjutnya bahan pengembangnya kita menggunakan vermipan instan. Biasanya kalau di pasaran sebutnya vermipan ya, atau yeast. Untuk memberikan rasa kita menggunakan garam, sedikit garam, karena croissant yang akan kita hasilkan adalah sedikit gurih ya, gurih. Terus menggunakan bahan tambahan berupa susu bubuk. Ini akan memberikan tambahan rasa juga dan tekstur, membantu juga dalam teksturnya si croissant sendiri. Selanjutnya untuk proteinnya menggunakan telur. Dalam resep kali ini menggunakan 1 butir telur saja sebagai bahan pengolahannya, dan yang untuk satunya lagi telur ini hanya untuk sebagai pemoles pada saat sebelum proses pemanggangan. Ini nanti telur yang ini kita kocok ya, kocok habis gitu untuk dipoleskan ke permukaan croissant yang akan dipanggang. Anak-anak, kali ini saya akan melakukan proses pembuatan adonan croissant. Pertama, kita tuangkan tepung terigu dulu. Kita lubangi bagian tengahnya. Kita akan masukkan telur. Oke, kita mulai pengolahannya. Kita aduk secara merata. Kita ratakan secara perlahan. Selanjutnya sedikit tambahan air dalam proses pembuatannya, gunanya agar adonan menjadi merata, membantu juga dalam proses pengadonan. Perhatikan dalam pengolahan pengadukan seperti ini, pastikan kalian tidak menggunakan perhiasan ya, karena dalam pengolahan seperti ini kita dilarang untuk menggunakan perhiasan karena nanti kontak dengan makanan. Itu berpengaruh pada higienitas produk hasil jadi kita nanti. Baik, kita olah sampai dia nanti membentuk adonan. Cukup. Selanjutnya tambahkan bahan pengembangnya yang sudah dicairkan. Vermipan ini saya cairkan dengan air hangat. Fungsi dari air hangat sendiri akan membantu proses bekerjanya vermipan. Sebelumnya vermipan ini saya tambahkan dengan sedikit gula. Fungsi dari gula sendiri adalah sebagai bahan untuk fasilitator pengembangan dalam proses fermentasi dari adonan. Setelah itu kita ulangi kembali. Tips
tips dari saya, jika kalian nanti dalam pengolahan ini ada kesulitan dalam teksturnya yang terlalu padat, bisa kalian tambahkan sedikit air agar dia teksturnya lebih lembut dan mudah untuk diuleni. Teknik selanjutnya yang digunakan dalam menguleni, jangan lupa menggunakan punggung dari tangan kita, sedikit ditekan. Ini akan memasukkan udara pada adonan. Fungsinya adalah untuk membantu dalam fermentasi adonan. Baik, selanjutnya setelah fermentasi adonan sudah kita lemaskan sedikit, walaupun ini belum kalis ya. Setelah fermipan masuk, bahan pengawalnya masuk, dilanjutkan dengan penambahan lemak serta penambahan untuk cita rasanya berupa garam. Kita membutuhkan sedikit saja, kurang lebih setengah sendok teh. Untuk adonan setengah kilo ini kita membutuhkan setengah sendok teh ya, garam. Untuk margarinnya kita menggunakan kurang lebih 1 sendok full begini, kurang lebih ini sekitar 10 gram sampai 15 gram. Oke, kita masukkan pada adonan. Kita lanjutkan untuk menguleni adonan croissant. Fungsi dari margarin ini selain memberikan tekstur lembut, juga memberikan cita rasa gurih ya, dibantu dengan penambahan garam juga tadi. Bisa kalian lihat, saya uleni pelan-pelan agar adonannya merata. Bisa kalian lihat, adonan sudah mulai mengalis. Untuk lebih mempermudah proses pengalisan, kita istirahatkan dulu sebentar, kurang lebih 10-15 menit agar adonan lebih lembut dan lebih mudah mengaliskan untuk tahap selanjutnya. Untuk dalam proses fermentasi pengembangan juga saya membutuhkan media serbet, jadi kita tutup dengan serbet agar udara tidak bisa masuk ke dalam adonan, dan proses pemanasan yang terjadi pada adonan nanti akan lebih maksimal. Oke, kita diamkan kurang lebih 10-15 menit ya. Ini sudah waktunya fermentasi selesai. Bisa kalian lihat permukaannya sudah mulai halus. Kita lanjutkan untuk pengulenan kembali agar menjadi lebih kalis. Bisa kalian lihat permukaannya dia menjadi lebih halus. Oke, sini saya melakukan proses rounding, yaitu memutarkan adonan agar menjadi bundar seperti ini. Bisa kalian lihat prosesnya. Caranya adalah menggunakan titik ini ya, kelingking. Jadi kita masukkan begini, dan dari manis kita masuk seperti ini. Nah, ini namanya proses rounding ya. Fungsinya untuk membantu dalam pembentukan. Bisa kalian lihat hasilnya setelah fermentasi 10-15 menit tadi, adonan permukaan menjadi lebih halus. Ini tandanya kita sudah mulai proses pengalisan. Ini sudah kalis, adonannya sudah lembut. Selanjutnya kita proses untuk eliminasi atau proses untuk penambahan pastry margarin ya. Kita lakukan langsung, kita menggunakan dengan rolling pin. Ini adalah alat untuk menggiling adonan. Kalian perhatikan ya. Kita giling secara memanjang. Selanjutnya kita ganti posisi untuk melebarkan adonan. Ditekan ya anak-anak, jangan lupa. Itu tenaga lebih untuk memipihkan adonan. Kita pindah posisi kembali
untuk proses pemanjangan adonan. Kita bisa mengganti posisi tanpa memindahkan adonan, bisa seperti ini ya. Pastikan dia merata. Oke, ini siap untuk diberi lemak pastry margarin. Oke, bisa kalian lihat adonannya berbentuk persegi panjang. Ini yang adonan yang lapisannya halus ya. Nah, untuk memberikan lemak selanjutnya pastry margarin, kita balik. Kita menggunakan bagian dalamnya. Oke, kita masukkan pastry margarinnya. Saya menggunakan pisau karena dia agak susah lengket. Nah. Oke, bisa kalian lihat kembali adonannya. Saya letakkan pastry margarinnya tepat di posisi tengah ya. Rapikan, tipiskan setipis mungkin. Pastikan bentuknya seperti ini. Jadi usahakan jangan sampai ke pinggir ya. Nanti karena kalau sampai ke pinggir nanti dia biasanya kalau waktu penggilingan nanti khawatirnya keluar, dan itu tidak bisa membuat lapisan lebih jelas. Karena kita fungsinya menggunakan korslet ini untuk membentuk lapisan pada croissant. Oke, sudah tipis. Selanjutnya kita melakukan lipatan eliminasi menggunakan teknik single. Sebutannya adalah lipatan single ya. Bisa kalian lihat. Rapikan ya. Pastikan jangan sampai lemak pastrinya keluar. Nanti kita akan melakukan penggilingan. Oke. Rapikan. Saya balik kembali biar kalian lebih jelas lihatnya. Jadi untuk menutup ini kita rapikan seperti ini. Dicubit-cubit sedikit ya anak-anak. Memastikan dia tertutup rapat. Oke. Selanjutnya sudah seperti ini ya. Kita lakukan langsung penggilingan. Pelan-pelan, tidak usah terlalu ditekan, Mbak. Terlalu keras. Karena takutnya pastry margarinnya keluar. Oke. Ini tidak perlu kita melebarkan, cukup memanjangkan saja. Kita membutuhkan untuk lipatan double. Jadi adonannya sedikit diperpanjang. Ini kalau kurang rata bisa kalian ratakan sedikit agar ukurannya sama untuk pinggirannya ya. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup. Sedikit ditarik ya. Nah, tekan sedikit untuk merapikan. Udah, kita tipiskan seperti ini. Selanjutnya kita balik ya mukanya. Nah, oke, segitu kita lipat sepertiga. Rapikan pinggir-pinggirnya. Ini seperti sepertiga, ini 3/4-nya. Segitu di saya ulang. Oke, rapikan. Setelah ini kita istirahatkan sebentar, kurang lebih 10-15 menit agar adonannya lebih settle ya, lebih membentuk, untuk mengistirahatkan agar terbentuk lapisan pertama. Oke, terima kasih. Oke, setelah ada lipatan
untuk double kita istirahatkan sebentar. Untuk fermentasi kedua kita tutup dengan menggunakan kain kembali. Kita tunggu selama 10-15 menit ya anak-anak. Baik, ini sudah eliminasi ketiga, yaitu dengan lipatan single kembali ya. Jadi saya ingatkan kembali, yang pertama adalah eliminasi 1 dengan lipatan single, yang eliminasi kedua lipatan double tadi, dilanjutkan dengan proses fermentasi sekitar 10-15 menit. Nah sekarang ini eliminasi ketiga, yaitu dengan menggunakan lipatan single kembali. Oke, saya mulai ya. Ini proses pelebaran ya, untuk membentuk lipatan single. Di proses tahap ketiga eliminasi ini kita membutuhkan adonannya dipelebar sedikit ya, dari yang tahap awal tadi. Oke, sudah cukup. Oke, kita langsung lakukan lipatan. Rapikan sisi-sisinya. Oke, jangan lupa kalian perhatikan sebentar, dirapatkan seperti ini. Oke, setelah proses eliminasi ketiga dengan lipatan single, kita istirahatkan 1 kali lagi untuk yang istirahat fermentasi terakhir. Berarti fermentasi yang digunakan dalam proses pembuatan roti croissant membutuhkan 3 tahap fermentasi dan 3 tahap eliminasi. Perlu diingat ya, 3 tahap eliminasi dan 3 tahap fermentasi. Baik anak-anak, ini tahap terakhir sudah melampaui dengan tahap fermentasi ketiga. Selanjutnya adalah tahap pembentukan untuk membentukkan croissant. Oke, kita mulai ya. Kita perpanjang sebentar, diperpanjang sedikit adonannya. Selanjutnya kita pindah posisi, diperlebar, karena croissant nanti membutuhkan sedikit bentuk yang agak lebar. Kita bisa tarik-tarik sedikit ya anak-anak, untuk lebih membentuk adonan lebih rapi. Kita ulang kembali dengan rolling pin, digilas dengan rolling pin. Oke, ini sudah dipelebar. Selanjutnya adalah proses pemotongan. Fungsinya adalah untuk merapikan agar bisa membentuk croissant. Kita rapikan dulu. Jangan lupa ya, cara memotong adonan jangan sampai seperti ini, langsung di-cut seperti ini. Tekan agar tidak merusak lapisan pada croissant. Rapikan seperti ini. Sisihkan ya, sisi untuk yang paling atas juga pastikan ukurannya sama dan rapi. Untuk sisinya ini kita langsung potong. Bentar, kita ukur ya, untuk croissant. Untuk pemotongan, ukuran yang saya gunakan atau bisa nanti kalian gunakan, lebar yang bagian atas, yang bagian bawah maaf, itu sekitar 10. Kita bikin croissant yang besar ya, 10 kita kasih tanda seperti ini. Oke. Untuk yang bagian atas kita tandai juga, untuk tengahnya 5, kita
kira-kira 5 sebentar. Oke, kita tanda di sini 10. Itu kita tarik garis. Nah, ini kurang miring ya, posisikan. Sekarang ya, jadinya seperti ini, silang ya. Oke, itu sisanya kita sisihkan. Ya, seperti ini. Ini bisa diperlebar sedikit, boleh. Jangan lupa permukaannya tadi, alasnya dikasih tepung terigu sedikit ya, agar tidak terjadi kelengketan pada adonan. Oke. Selanjutnya pembentukan. Untuk pembentukan, kalian balik. Saya ambil contoh satu ya. Sebentar. Oke, untuk pembentukan croissant, ini yang permukaan halus, pastikan kalian balik. Kita akan membentuknya di bagian dalam. Jangan lupa kasih potongan di bagian tengahnya, agak sedikit ditarik sedikit, ya seperti ini. Seperti ini, nah seperti ini, langsung kalian bentuk seperti ini. Ini masukkan begini, digulung. Oke, nah seperti ini jadinya. Oke, saya ulang kembali. Dibalik permukaannya, potong sedikit, kalian perlebar. Oke, selanjutnya kalian gulung seperti ini. Ini agak ditarik seperti ini ya, ding. Oke, gulung. Lakukan proses ini sampai adonan semuanya selesai. Oke, kalian siapkan loyang yang sudah dipolesi dengan margarin, terus sedikit dikasih tepung agar tidak sampai mempengaruhi tekstur dari croissant. Selanjutnya kita letakkan croissant. Untuk proses pengovenan, ingat beri jarak karena dia nanti akan membesar ya. Satu loyang seperti ini cukup diisi dengan 4 biji saja ya, nanti karena dia akan membesar sekali. Oke, setelah kalian susun seperti ini, selanjutnya kita lakukan proses fermentasi. Jangan lupa ditutup dengan menggunakan sepet. Misalkan dia tertutup rapat. Untuk proses fermentasi kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya anak-anak. Apabila setelah selesai proses fermentasi akan dilakukan pemolesan
pada permukaan croissant. Selanjutnya, setelah proses fermentasi, kita lakukan pemolesan. Bisa kalian lihat, ini adalah kocokan 1 butir telur tanpa ada tambahan bahan lain. Terus kita poles permukaannya. Dalam proses pemolesan, jangan terlalu ditekan ya. Itu akan mempengaruhi bentuk dari croissant sendiri. Proses pemolesan dilakukan 2 kali. Jadi kita kita panggang dulu kurang lebih setelah ini sekitar 10 menitan, kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lah. Nah, di situ nanti kita keluarkan dari oven. Selanjutnya kita lakukan pemolesan kembali. Setelah itu dimasukkan kembali ke dalam oven. Setelah itu diangkat, disajikan. Oke. Tahap terakhir, pemolesan yang kedua kalinya. Fungsi dari pemolesan 2 agar warna yang dihasilkan kelihatan lebih cantik. Ratakan sampai ujung-ujung bawah ini. Selanjutnya proses pemanggangan untuk terakhir kalinya. Oke anak-anak, ini sudah proses pengovenan terakhir. Selanjutnya sebelum penyajian kita oles dengan margarin. Fungsinya agar penampilannya lebih cantik dan mengkilat. Terus fungsinya lagi dari margarin, dia permukaan roti croissant jauh lebih lembut, tidak kering ya, lebih moist dalam istilah bakery. Setelah ini dilanjutkan pemolesan. Setelah itu kita sajikan dalam piring saji. Baik anak-anak, bisa kalian lihat hasil yang untuk produk croissant. Penampilannya seperti ini, warnanya golden brown, coklat keemasan, cenderung agak gelap sedikit. Pastikan dalam pengovenannya sering dicek ya anak-anak. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil jadi pada bagian dalam croissant. Oke, bisa kalian dengar suaranya, dia agak crispy ya, renyah. Dan bagian dalamnya sudah terlihat agak berongga sedikit. Oke, ada lapisan-lapisan di dalamnya. Dari tampilan luarnya terbentuk lapisan. Ini tandanya croissantnya jadi. Oke. Selanjutnya dalam hasil akhirnya dari pembuatan roti croissant, untuk tugas selanjutnya pada bab pembuatan croissant, saya menugaskan kalian untuk membuat video tutorial cara membuat roti croissant. Oke. Untuk tahap-tahapnya bisa kalian bisa variasikan sendiri sesuai kreativitas kalian, dan tahap-tahapnya sesuaikan dengan video yang saya tampilkan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya sebagai guru kalian. Semoga berhasil dalam praktik kalian, lebih berhati-hati dalam setiap tahapnya. Perhatikan setiap tahap eliminasinya, pelipatan, jangan sampai ada yang terlewatkan bahan-bahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.